Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Al-Ghifari, nomor stambuk F551-19025. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi penyewaan lapangan futsal yang saya buat. Kita masuk pada source code-nya. Di sini saya menambahkan 4 library, yaitu EOStream, CSTDlib, string, dan stdio. Kemudian saya membuat define maxstack nilainya 10, di mana maxstack ini berfungsi sebagai nilai maksimal yang akan ada pada antrian. Kemudian saya membuat using namespace std yang gunanya agar setiap library, fungsi-fungsi library tidak perlu lagi ditambahkan kata std di awalnya, di setiap awalan katanya. Kemudian saya membuat struct dengan nama data penyewa yang isinya terdapat string, nama, alamat, nomor HP, dan nick. Semuanya bertipe data string yang masing-masing merupakan array yang nilai max dari array-nya merupakan variabel yang saya define di sini, yaitu maxstack 10, artinya masing-masing nilainya array-nya adalah 10. Kemudian saya membuat satu buah variabel bertipe data integer yang namanya lama main yang sama juga nilai maksimalnya adalah maxstack. Kemudian saya membuat dua buah tipe data integer namanya from dan rer, masing-masing nilainya -1. Fungsi dari kedua variabel ini sebagai penunjuk nantinya pada antrian yang saya buat. Di sini saya membuat antrian sirkular atau antrian yang akan berputar kembali di awal sampai ke akhir, atau antriannya terus berputar. Kita mulai dari integer main. Fungsi main di sini saya menginisiasikan sebuah kelas yang namanya menu. Saya menginisiasikan dengan nama objek menu. Kemudian di objek menu saya memanggil sebuah fungsinya, yaitu fungsi eksekusi menu. Pada kelas menu saya menginisiasikan kelas proses data dengan nama objek pdata, di mana kelas proses data kelas proses data merupakan turunan atau inheritance dari kelas penyimpanan data. Jadi penyimpanan data yang merupakan parent dari proses data. Di kelas penyimpanan data saya membuat sebuah protected, yaitu data penyewa atau data struct yang dibuat tadi dengan nama data. Protected artinya data ini akan dapat diakses oleh kelas ini sendiri, yaitu penyimpanan data, dan kelas turunannya, yaitu kelas proses data. Kemudian di public saya membuat fungsi getData yang isinya adalah yang fungsinya untuk menampilkan data pada struct, data-data yang tersimpan pada struct. Di sini ada kondisi jika from sama dengan 1, artinya datanya masih kosong sehingga tidak ada data yang dapat ditampilkan. Di sini perulangan untuk menampilkan datanya mulai dari i sama dengan from atau menunjuk pada data pertama, yaitu penunjuk antrian pertama, yaitu data yang kita deklarasikan di sini, variabel yang kita deklarasikan di sini, i sama dengan from, dan i kurang dari atau sama dengan rer, atau nilai penunjuk belakang dari antrian, dan i plus artinya terus bertambah sampai kondisi ini masih memungkinkan terjadi, atau i tidak melebihi dari rer. Kemudian ada fungsi save data yang fungsinya untuk menyimpan data ke struct. Dia menerima beberapa parameter, yaitu nama, alamat, string, nomor HP, dan nick, dan lama main. Kemudian setelah fungsi dijalankan akan memanggil fungsi getData atau menampilkan data yang tersimpan tadi. Kemudian pada kelas proses data atau kelas childnya, kelas anaknya, saya membuat private variabel string, nama, alamat, nomor HP, nick, dan integer main. Fungsi dari variabel ini adalah untuk menyimpan data sementara pada inputan user nantinya.
nanti masuk pada input data. Di sini fungsi input data sesuai dengan namanya, yaitu menerima inputan dari user, namun di dalam terdapat beberapa kondisi untuk memenuhi sampai user dapat memasukkan data, yaitu jika kondisi ini terpenuhi maka artinya datanya penuh sehingga tidak dapat mengisi data, sehingga keluar atau fungsi return ini keluar dari fungsi input data. Kemudian jika kondisi ini tidak berlaku atau tidak true yang dieksekusi, kemudian program akan masuk ke kondisi yang front sama dengan -1. Jika ini bernilai true, maka frontnya akan sama dengan 0. Kemudian jika rear-nya sama dengan max stack kurang 1, kita rear-nya kita inisiasikan menjadi 0. Namun jika ini tidak terjadi, kita buat rear-nya sama dengan rear plus 1 atau rear bertambah 1 dari nilai sebelumnya. Di sini kondisi ini berlaku front sama dengan -1 jika data yang kita masukkan adalah data pertama atau data antrian masih kosong, sehingga kalau data antrian masih kosong berarti frontnya sama dengan 1, artinya ini true, artinya frontnya kita ubah jadi 0. Jadi front kita ubah 0. Kemudian untuk rear-nya terdapat dua kondisi, yaitu jika rear-nya belum mencapai nilai full atau nilai max stack, maka akan rear bertambah 1 dari nilai sebelumnya. Jika masih dalam data pertama berarti nilai rear sebelumnya itu -1, masuk kepada kondisi ini rear bertambah 1, artinya rear-nya menjadi 0, artinya sama-sama front dan rear-nya bernilai 0 untuk inputan data pertama. Begitu seterusnya, untuk rear akan bertambah-tambah 1 terus sampai pada kondisi rear sama dengan max stack kurang 1, artinya rear-nya sudah mencapai nilai akhir, kemudian rear-nya mengacu pada nilai pertama lagi. Karena ini merupakan antrian sirkular, artinya setelah data-data ditambahkan mencapai nilai stack, nilai akhir, maka nilai ujung tadi atau penunjuk rear tadi kembali kepada nilai awal. Kemudian setelah itu masuk kepada di sini user akan menginput data nama, alamat, nomor HP, nick, dan nama main. Masing-masing inputan itu akan ditampung oleh variabel yang saya buat pada privat ini. Privat di sini artinya data ini hanya bisa diakses oleh kelas yang menginisiasikannya. Di sini kemudian data-data tadi saya dipassing ke variabel ke fungsi save data, di mana save data merupakan fungsi dari parent dari kelas proses data. Di sini ya, fungsi save data. Fungsi tadi menerima parameter yang dilemparkan tadi, yang dipassing. Kemudian ada fungsi show data yang akan menjalankan fungsi get data pada kelas parent-nya, yaitu ini get data untuk menampilkan data. Kemudian kita masuk pada fungsi delete data. Delete data di sini berfungsi untuk menghapus data sesuai namanya. Di sini saya membuat sebuah variabel string nama. Kemudian ada kondisi jika front sama dengan -1, maka tampilkan teks antrian masih kosong, artinya tidak ada data yang dapat dihapus. Kemudian return artinya keluar dari fungsi delete data ini. Kemudian variabel nama ini di sini fungsinya untuk menampung data yang ada di struct, data nama yang ada di struct pada posisi yang paling pertama atau pada front atau data yang paling pertama.
Kemudian kita masuk pada kondisi jika front sama dan der, maka front dan der kita masing-masing masukkan nilai -1 atau nilai awalnya. Artinya kita buat datanya menjadi kosong seperti semula. Kemudian jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka yang dieksekusi adalah kondisi yang kedua, yaitu front sama dengan max stack kurang 1. Jika ini terjadi atau ini bernilai true, maka kita ubah frontnya menjadi 0, dan jika tidak, maka frontnya akan bertambah 1 dari nilai sebelumnya. Artinya jika tadi jika kita mendeletekan data, misalnya rare-nya sudah mencapai pada nilai tertentu pada antrian, misalnya rare-nya sudah mencapai 5 atau antrian kelima, kemudian frontnya masih 0 atau masih dalam data pertama, kemudian kita masuk pada fungsi delete data, maka kondisi ini yang akan dieksekusi. Kondisi ini akan terlewati karena frontnya tadi sudah ada datanya, artinya frontnya bernilai 0. Kemudian kondisi ini tidak terjadi, kondisi ini juga tidak terjadi, maka yang dieksekusi adalah front kemudian front plus 1. Front plus 1 artinya dari tadi sebelumnya 0 bertambah 1, jadi frontnya sekarang bernilai 1, begitu seterusnya sampai frontnya mendekati atau sama dengan rare. Kalau terjadi sama dengan rare, maka kondisi ini akan terpenuhi sehingga nilainya front dan rare-nya masing-masing kita ubah menjadi nilai -1 atau datanya kembali menjadi nilai yang kosong. Namun jika misalnya rare-nya sudah mencapai nilai max stack dan front-nya mencapai nilai max stack, front-nya bertambah-tambah 1 tadi sampai mencapai nilai max stack tadi, maka front-nya kita ubah menjadi 0. Kemudian selanjutnya setelah kondisi yang terlewati, maka akan dieksekusi perintah menampilkan perintah data dengan nama variabel nama, yaitu variabel yang kita tampung di sini, kemudian disambung telah terhapus. Ini untuk memastikan bahwa perintah user telah tereksekusi dengan baik. Kemudian kita masuk pada kelas menu. Kelas menu ini menginstansi proses data, objek data, kemudian di dalam terdapat public, hanya terdapat public. Di dalam public terdapat fungsi pilih menu dan eksekusi menu. Kita masuk pada eksekusi menu dulu, karena ini adalah fungsi yang pertama kali dijalankan pada kelas pada integer main atau fungsi utama. Di eksekusi menu ini terdapat tipe data boolean bernama loop yang nilainya true, di mana variabel ini yang nantinya masuk pada perulangan while ini, sehingga while ini akan terus bernilai true sampai pada suatu kasus loopnya kita masukkan nilai false. Kemudian dalamnya kita buat sebuah integer pilihan, di mana dia kita assign dengan fungsi pilih menu. Pilih menu ini akan mengeksekusi fungsi yang di atasnya, yaitu pilih menu, bertipe integer, artinya dia ekspektasinya akan mengembalikan sebuah nilai bertipe data integer. Kemudian dalamnya kita buat sebuah variabel pilih menu, kemudian di sini akan menampilkan menu utama tampil pada konsol. Kemudian kita meminta user memilih salah satu dari keempat menu ini yang dimana akan ditampung oleh variabel pilih menu. Kemudian variabel pilih menu tadi akan di-return kembali ke nilai integer pilihan, sehingga integer pilihan akan bernilai sesuai return dari pilih menu. Kemudian masuk ke switch. Di switch ini switch dalam kurung pilihan artinya dia akan melakukan pemilihan berdasarkan nilai pada variabel pilihan. Jika case-nya 1 atau pilihannya bernilai 1, maka akan menampilkan masukkan data. Case-nya 2 tampilkan data, case-nya 3 hapus data, dan case 4 menampilkan terima kasih. Di case 4 ini artinya user memilih menu exit, kita buat loop-nya, kita assign nilainya menjadi false
sehingga while ini akan loop akan bernilai false, dan while ini kemudian perulangan ini akan terhenti. Di case 1, masukkan data di kelas objek data akan memanggil fungsi input data. Di sini kelas objek data akan memanggil show data, kemudian di sini memanggil delete data, dan di sini untuk menghentikan program. Kemudian setiap pemilihan menu selesai, maka kita buat di sini sistem pause, artinya program akan terhenti sementara agar fungsinya ini untuk program lebih cantik, dan user dapat membaca, dapat menunggu membaca menu yang ditampilkan, dan sistem pause ini akan terhenti atau akan mengeksekusi perintah selanjutnya jika user menekan salah satu tombol pada keyboard. Kemudian sistem CLS atau clear screen akan menghapus menu-menu yang sudah ditampilkan sebelumnya, sehingga menu yang perulangan selanjutnya yang ditampilkan hanyalah menu utama kembali. Oke, selanjutnya kita masuk pada program aplikasi. Di sini terdapat menu utama pada aplikasi penyewaan lapangan futsal. Terdapat 4 pilihan, yaitu masukkan data, tampilkan data, hapus data, dan pilihan keempat yaitu exit. Kita mulai dengan menampilkan data. Di sini terdapat sebuah peringatan bahwa data masih kosong. Kemudian kita coba masukkan data. Nicknya kita asal saja. Selama 1 jam, data yang kita inputkan berhasil masuk pada antrian, yaitu antrian pertama. Kita coba tampilkan data. Ya, datanya tampil seperti tadi. Jadi data yang kita masukkan ini masuk pada antrian pertama. Kemudian kita coba masukkan satu data lagi. Ini kita masukkan nicknya, kita isi sembarang. Misalnya main 2. Ya, data yang kita inputkan berhasil masuk pada antrian, yaitu pada antrian kedua sebelum data alif atau data pertama tadi. Kita tampilkan data, ya, datanya tampil. Kemudian jika kita akan memilih hapus data, maka data yang akan terhapus adalah data pada antrian pertama, itu data alif. Kita tes. Nah, di sini terdapat muncul peringatan data dengan nama alif telah terhapus. Kita coba tampilkan data lagi. Ya, data alif tadi telah terhapus, sehingga data yang tersisa hanyalah data yang kedua, yaitu data Andi. Kemudian jika kita menghapus data lagi, maka data dengan nama Andi telah terhapus. Kemudian kita tampilkan data, muncul peringatan data masih kosong atau data kembali seperti semula. Kemudian jika kita pilih menu 4, exit, muncul kata terima kasih, menandakan bahwa program telah selesai. Terima kasih.